Menumpahkan darah ego, rahasia di balik ritual kurban. Part 1. Menemukan keheningan di tengah kebisingan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke bahasan hari ini, saya ingin mengajak kalian sejenak untuk narik napas dalam-dalam. Coba deh, hadirkan diri kalian utuh di sini. Seringkali fisik kita ada di depan layar, tapi pikiran kita lagi lari ke masa lalu atau lompat ketakutan ke masa depan. Yuk, kita bikin sesi ini bukan cuma sekadar tahu atau nambah wawasan aja, tapi jadi proses transformasi dari tahu menjadi rasa. Karena jujur aja, pengetahuan itu gak akan mengubah hidup kita kalau gak sampai ke hati dan memperbaiki akhlak kita. Part 2. Definisi kurban, lebih dari sekadar sapi dan kambing. Nah, kalau kita bicara soal kurban, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti gak jauh-jauh dari bayangan sapi, kambing, atau antrean daging kan? Itu gak salah, karena faktanya secara ritual memang begitu. Tapi pernah gak kalian bertanya-tanya, kenapa kurban itu selalu nempel sama ibadah haji? Kenapa gak pas Ramadan atau Syawal aja? Ternyata, kurban itu berasal dari akar kata qorib, yang artinya dekat. Jadi, esensi kurban sebenarnya adalah proses mendekatkan diri. Kalau haji itu adalah perjalanan menuju rumah Tuhan yang ada di dalam diri kita yang sejati, maka kurban adalah kendaraannya. Setiap langkah, setiap pengorbanan yang kita lakukan, itu ibarat kilometer-kilometer yang kita lewati untuk sampai ke tujuan akhir, yaitu Allah. Ingat satu hal, Allah itu gak butuh dagingnya, gak butuh darahnya. Di surat Al-Hajj ayat 37 jelas banget dibilang, yang sampai ke dia itu cuma ketakwaan kita. Jadi, kalau kita kurban sapi ratusan ekor tapi hati masih penuh kesombongan atau cuma pengen pamer, ya, itu cuma jadi acara bakar daging massal aja, bukan kurban yang sebenarnya. Part 3. Belajar dari Ibrahim, ujian di orang terdekat. Sekarang, mari kita bedah kisah Nabi Ibrahim. Kenapa beliau disebut bintang dalam sejarah ini? Ibrahim nunggu punya anak itu lama banget, lebih dari 90 tahun. Bayangin betapa sayangnya beliau sama Ismail. Tapi disitulah letak ujiannya. Kalian sadar gak sih, ujian terberat dalam hidup kita itu bukan dari orang jauh, tapi justru dari orang-orang yang paling kita cintai, pasangan dan anak. Kenapa? Karena mereka punya potensi besar untuk menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Kita sering menghalalkan segala cara demi anak, atau terlalu melekat sama pasangan sampai lupa tujuan hidup yang asli. Disinilah penyembelihan itu terjadi. Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail bukan berarti harus bawa golok secara harfiah ke leher anaknya dalam konteks harian kita, tapi menyembelih kemelekatan berlebihan itu. Ibrahim berhasil membuktikan bahwa cintanya ke Allah jauh melampaui cintanya ke miliknya yang paling berharga. Pertanyaannya buat kita sekarang, apa Ismail di hidup kita saat ini? Apakah itu jabatan, harta, atau ego kita sendiri? Part 4. Menyembelih sifat kebinatangan. Lalu kenapa simbolnya harus hewan? Hewan itu makhluk yang hidup dalam survival mode. Fokusnya cuma makan, bertahan hidup, kawin, selesai. Mereka gak punya tugas untuk menebar manfaat secara sadar. Nah, manusia itu levelnya di atas itu. Kita dikasih akal untuk jadi khalifah, untuk jadi rahmat bagi semesta. Menyembelih hewan kurban sebenarnya adalah simbolis agar kita menyembelih sifat kebinatangan di dalam diri kita. Sifat yang cuma mikirin besok saya makan apa atau gimana caranya saya untung sendiri. Kalau hidup kita cuma soal memenuhi perut dan ambisi pribadi tanpa peduli orang lain, apa bedanya kita sama makhluk yang kita sembelih itu? Kurban adalah momentum untuk mematikan ego yang rakus, supaya sisi kemanusiaan dan ketuhanan dalam diri kita bisa bangkit. Penutup, membangun keluarga sakinah. Jadi, teman-teman, esensi kurban yang sejati itu ujung-ujungnya adalah menciptakan kedamaian. Membentuk keluarga yang seperti keluarga Ibrahim, yang hanya menomorsatukan Allah. Kita sadari bahwa pasangan, anak, dan harta itu cuma titipan sekaligus teman bertumbuh. Mereka adalah cermin buat kita belajar ikhlas dan sabar.
Yuk, kita mulai kurban setiap hari. Kurbanin rasa marah kita, kurbanin rasa sombong kita, dan sembelih keinginan untuk selalu dianggap benar. Semoga dengan begitu, kita gak cuma merayakan ritual setahun sekali, tapi benar-benar mengalami transformasi kesadaran setiap saat. Terima kasih sudah mendengarkan.